Kita pakai ini ya, pakai soal yang saya bagi. Kelompok 5. Nah, ini dia. Yes, yes. Nah, coba saya buka show desktop. Hmm. So, eh, Kap. Tunggu, ini lagi ada kesalahan teknis. Kok enggak? Tukaran page. Nah, kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Bang. Nggak apa, sambil dibuka aja. Nah, jadi kita punya namanya lisozim nih. Kita punya lisozim ialah enzim yang memecah dinding sel. Sampel lisozim yang diekstraksi dari putih telur ayam memiliki massa molar. Nah, jadi diketahui nih massa molarnya. Diketahui si lisozim ya. Si lisozim itu sama dengan 13,930 gram per mol. Nah, sebanyak 0,1 gram enzim ini dilarutkan, berarti si lisozim ini dia terlarut kan ya. Berarti massa terlarut sama dengan M gede aja. M gede itu massa. Massa terlarut itu massa lisozimnya itu sama dengan 0,1 gram. Nah, dilarutkan dalam air. Berarti si air ini pelarut kan ya. M pelarut itu 150 gram. Hitung penurunan tekanan uap. Berarti ditanya apa delta P kan ya. Delta P. Terus apa tuh? Penurunan titik beku delta T F ya, freeze. Nah, kemudian kenaikan titik didih itu delta T B boil. Nah, kemudian tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini. Nah, ini yang terakhir nih. Kita selesaikan dengan delta P. Delta P rumusnya apa? Kalian tahu nggak? P0 kali fraksi mol. Fraksi mol siapa? Terlarut. Terlarut ya. Jadi jangan kekecoh. XT. Nah, jadi fraksi molnya. Nah, P0-nya berapa P0-nya? P0-nya ini ya, nih. P0-nya ini nih. Nah, 23,76. 23,76 mm Hg dikali XT. XT itu kan fraksi mol ya. Berarti apa? Mol terlarut dibagi mol total ya. Berarti mol terlarut. Mol, mol terlarut kenapa? Massa per ml kan ya. Berarti yang terlarutnya itu apa? 0,1 dibagi dengan M merah. Itu 13,930. Nah, di bawah juga 0,1 bagi 13,930. Ditambah air ya. Air berapa air?
150 gram kan ya, 150 gram dibagi dengan 18. Ya udah dapat delta P-nya. Delta P sama dengan, boleh kita dikali dengan 930 13 ditambah. Nah, berarti penurunan tekanan uapnya itu 0,02 mmHg. Nah, segini. Boleh satuan mmHg, boleh ATM. Kalau mau di KTM-in berapa? 1 ATM sama dengan 760. Nah, ini kalau mau di ATM-in dibagi 760. Lanjut. Delta TF. Delta TF kan nggak usah apa? M molar ya M ya. MKF kali dengan I. Nah, I-nya di sini satu kan ya, soalnya dia non elektrolit disozim. Tahunya non elektrolit dari mana? Ya, enzim itu kan protein. Protein itu dia rumusnya gede, c banyak. Apa? Bang mau tanya, Apa? kan itu I-nya satu ya, kan itu non elektrolit. Nggak gitu deh, nggak jadi bang. Apa? Nggak apa? Oh, tahu. Nggak mau lanjut aja bang. Lanjut. Gimana Bang? Tadi taunya dia ada I. Ada I. Dia non elektrolit karena dia enzim. Enzim itu kan protein ya. Protein dia banyak, dia rumusnya gede. C. Pokoknya C. Nah, ini kalau udah semakin banyak C, dia semakin non elektrolit. Tuh. Nah, terus kan bisa kalau non kalau elektrolit ya, kalau elektrolit itu udah diketahui misalnya NaCl. Nah, jadi berarti ada dua molekul nih, dua ion yang gabungan gitu. Kalau di sini kan cuma nama doang ya. Ya anggap aja non elektrolit. Kalau diketahui kok elektrolit non elektrolit ya. Nah, berarti M itu apa? Mol per kilogram kan ya. Nah, di sini mol itu mol terlarut. Kilogramnya ingat kilogram pelarut kali KF gitu ingat. Nah, mol T-nya berapa mol T-nya tadi? 0,1 per 13,930 dibagi dengan kilogram nih pelarut. Berarti berapa? Pelarutnya kan air ya, 150. Dia masih gram ke kilogram, berarti dikali 10 pangkat min 3 gitu. Dikali KF air. KF air berapa? 1,86 bukan bang? 1,86 ya. Kalau KB-nya, KB-nya 0,52 ya. Iya. Nah, berarti sama dengan berapa nih? Nol koma 0,089 derajat Celcius. Nah, ini kan penurunannya ya segini. Berarti titik 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 bekunya si sampel lisozim ini berapa? Berapa? Kalian tahu nggak? TF sama dengan titik bekunya air, kan dia pelarutnya air ya, 0 derajat dikurang 0,089 derajat Celcius. Berarti TF-nya tekan apa titik di larutannya titik beku larutannya sama dengan minus 0,089 derajat Celcius. Tuh. Nah, lanjut delta TB. Delta TB. Delta TB sama dengan apa? MKB. I-nya 1. Nah, berarti sama ini. Berarti tinggal ganti aja jadi 0,52.
Nah, nah berarti di sini ya. Delta TB sama dengan 0,025. Nah, gitu. Langsung aja diganti ini nih. Ini langsung diganti aja. Tuh. Berarti titik di titik didinya sama dengan titik didinya kan 100 ya. Berarti 100,025 degree Celcius. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang osmotiknya nih. Tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik. Tekanan osmotik rumusnya apa? M RT kan ya? Nah, M-nya itu apa? Mol per volume. Di sini molnya mol apa nih? Mol terlarut, pelarut, apa larutan? Terlarut ya. Kalau molar itu terlarut. Nah, volumenya itu volume larutan dikali dengan kali T. Oke. Nah, berarti kalau mol, kita cari mol nih. Mol itu kan tadi udah ya. Mol terlarut sama dengan 0,1 dibagi 13,93. Itu hasilnya berapa tadi? 0,1 13,93 0,0072 ya segini lah boleh mol. Nah terus volume larutan nih, volume larutan dapat dari mana? Volume larutan kan di sebelumnya kan nggak ada ya volume larutan. Nah tapi kita lihat di sini kan dilarutkan dalam air ya. Nah dia larutannya dia berair. Nah berarti kan kita punya rumus Rho sama dengan massa per volume. Berarti volume sama dengan apa nih? Massa per Rho. Tuh. Berarti volume sama dengan massa airnya. Massa airnya 150 gram air. Air itu berapa Satu. gram per? Satu apa? Satu. 1 gram Per mol. per sentimeter kubik. Ya nggak sih? Kalau nggak kita pakai ini aja. Massa jenis air sama dengan 1000 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini bisa kita ubah nih jadi 150 gram per 1000 kilogram 1 meter kubik. Nah, kita kan cuma butuh ini ya. Kita cuma butuh kan volume itu satuannya apa? Liter kan ya? Volume satuannya liter. Nah, tapi di sini meter kubik. Berarti harus kita ubah nih. Pertama, kilogram dulu kita ubah. 1 kilogram itu ada 1000 gram. Ya kan ya? 1 meter ini kita ubah nih 1 kubik. 1 meter kubik. Katanya 1 meter kubik itu ada berapa desimeter? 1000 kan ya? 1000 desimeter kubik. Desimeter ini sama dengan liter. Nah ini sama dengan liter. Tuh. Nah berarti bisa kita coret nih. Kilogram kita coret, gram kita coret, meter kubik kita coret. Nah hasilnya berarti apa nih volumenya? Volume larutan sama dengan 150 dikali 1000 dibagi 1000 dikali 1000. 0,15 liter. Nah, gini ya pertanyaannya. Kan kita punyanya apa? Kan volume larutan ya. Volume larutan itu berarti harus terlarut sama pelarut kan ya. Nah, tapi saya di sini pakai cuma 150. Soalnya gini, di sini kan air kan nih. Ini air nih. Air itu masih 150 gram, sedangkan
si enzimnya cuma 13, jadi jauh banget gitu. Saking jauhnya ya udah bisa diabain. Bisa diabain. Jadi volumenya pakai volume air aja. Tuh. Udah masukin. Berarti tekanan osmotik sama dengan mol terlarutnya berapa tadi? 0,0072 dibagi dengan volumenya 0,15 liter dikali dengan R 0,0821 dikali dengan T. T-nya itu sama dengan 25 derajat Celcius kan ya. 25 ditambah 273. Sip, dapat 0,0072 kali 0,0821 25 tambah 273 0,15 1,174 ini ya. Satuannya ATM. Oke, lanjut. Lanjut nggak? Lanjut ya. Lanjut bang. Sekarang kita mana nih? Nah, nah ini. Nah, larutan A. Larutan kita punya dua larutan nih, larutan A sama larutan B. Masing-masing mempunyai tekanan osmotik 2,4 sama 4,6. Nah, awalnya nih kita punya larutan nih. Larutan A di sini kok ketek sih. Ini larutan B. Nah, katanya di sini tekanan osmotiknya berapa? 2,4 atm. Yang B itu sama dengan 4,6 atm. Nah, pada suhu tertentu, kita misalin suhunya sama nih, T. Ini suhunya T. T ini bukan variabel ya, tapi konstanta. Sama dia suhunya, T. Nah, terus apa lagi deh? Suhu sama volumenya. Nah, volumenya kita misalnya sama nih. Volumenya V. V. Nah, dengan volume yang sama. Terus kita campurin nih. Kita campurin ke kita campurin ke wadah gede ini misalnya. Kita campurin dengan volume yang sama. Nah, ini kita masukin, ini kita masukin. Nah, jadi volumenya berapa volumenya sekarang? Kalian tahu nggak? Berapa kanan? Berapa? 2V kan ya? Volume Berarti volumenya itu ditambah ya bang, bukan dikali. ditambah 2V. Nah, T-nya masih sama kan ya? Nih, disolah dengan volume yang sama pada suhu yang sama. Gitu. Suhunya sama. Ini kok ketek-ketek. Nah, terus pertanyaannya berapa tekanan osmotiknya yang baru? Tuh. Nah, jadi kita pakai rumus tekanan osmotik yang A. Nah, ini kan ada apa? M, R, T. M, R, T kan ya? Nah, terus kira-kira yang konstan yang mana? Yang konstan kita ke kiriin. Yang pasti konstan yang ini kan ya? A, R, T. Nah, M-nya nggak konstan M-nya.
Berarti kita misalin di sini mol A per PA. Nah, berarti tekanan osmotik A-nya berapa? 2,4 kan ya? 2,4 dikali VA per RT sama dengan mol A. Nah, lanjut. Berarti sekarang apa? Tekanan osmotik B-nya sama dengan mol B per volume B RT kan ya? Berarti mol B sama dengan 4,6 volume B per RT kan ya? Nah, dapat nih molnya. Kita masukin ke ini tekanan osmotik baru AB sama dengan misalnya kan ini awalnya molar MRT kan ya. Nah, M-nya ini kita pecah lagi. Jadi apa? Per Mol N per V. Nah kan ya. Nah, M per V RT MAB. Nah, mol AB-nya sama dengan berapa? Mol A mol A ditambah mol B. Nah, V-nya berapa V-nya? V-nya udah 2V sekarang ya. 2V RT. Itu. Ini saya pindah dulu. Nah, kita masukin nih mol A-nya. Mol A-nya itu sama dengan berapa? Mol A kan AB sama dengan mol A. Mol A sama dengan 2,4 V per RT. Nah, ditambah mol B 4,6 V per RT. Di bawahnya 2 V RT. Itu kan ya. Yang sama kita keluarin. Nah, berarti jadi 2,4 ditambah 4,6. V-nya sama kan ya? V-nya sama nih, keluar dia. Itu. Ini RT-nya sama nih, jadi kita ke bawahin. RT kali 2V kali RT. Berarti RT-nya kita coret. Kan dia sama. V-nya juga coret. Nah, berarti hasilnya berapa nih? 7 ya. 7,0 dibagi 2. Sama dengan 3,5 ATM. Bang, Nah, itu bukannya 7,0 dibagi 1 ya? Kan V-nya udah dicoret. ada 2 ini. Iya, jadi harusnya tinggal 1 kan kalau udah dicoret. V-nya masih ada ini, masih ada angka 2. Kan V-nya doang yang coret. Coret. Terus. Kan V tambah gimana sih bang maksudnya? Saya belum paham dari yang di depan. Dari di depan mana? Di sini. Depannya lagi. Ini. Ya, tuh dari atasnya bang. Kok jadi Dari Pi A per RT sebelah NA terus gimana sih bang? yang mana yang ini? Enggak yang atas. Ini. Yang Pi A per RT iya. Nah, ini kan kita mau cari ini aja, mau cari yang variabel gitu yang belum kita tahu. Kan tekanan osmotik dia udah diketahuin kan ya, 2,4. Nah, RT-nya udah nih, udah diketahuin. Nah, berarti tinggal molar kan ya. Jadi yang udah diketahui kita anggap konstanta. Kita ke sebelah kiriin semua. Gitu. Nah, jadi di sebelah kanan tuh yang belum diketahui. Nah, karena VA udah diketahui, ya udah kita pindahin juga nih ke sebelah kiri gitu. Jadi yang di sebelah kanan sisa mol A gitu, belum diketahui dia. Nah, berarti dari persamaan yang ke satu dapat nih, berarti molnya yang didapat gitu. Nah, lanjut ke cairan yang B, larutan yang B. Kita dapat molnya juga, dapat dari molnya juga. Nah, kedua mol ini kita masukin ke larutan gabungan AB gitu. Pertama MRT
Kan yang dicari tekanan osmotik si AB kan ya. Ya udah kita ditaruh kiri aja, kita diemin. Nah, terus si M-nya ini kita pecah jadi mol per V. RT itu kan udah konstanta ya. Nah, si mol AB ini baru kita masukin. Mol A ditambah mol B. Hmm. Nah, terus V-nya kan ini V-nya masih variabel ya. Kita masukin V yang kedua. 2V kan ya. Jadi 2V. Gitu. RT dah. Nah, udah kita masukin NAB-nya. Mol A sama mol B. Nah, pas kita masukin mol A sama mol B jadi gini. Nah, ini kan mol A nih. Kita masukin, dia hasilnya 2,4 V. Ini 4,6 V per RT. Nah, ini kan masih 2 V nih. Yang sama kita keluarin. V-nya kan sama ya. Kita keluarin sini. RT-nya sama nih. Kita keluarin juga. Jadi di bawah dia. Nah, karena sama bisa kita coret. V-nya juga bisa kita coret sama. Jadi nyisain 7 dibagi 2. Sama dengan 3,5. Gitu. Gimana? Bang, Ngerti bang. Tapi Nah, gimana? Siapa dulu nih? gua boleh. Tapi itu yang fee-nya tuh kan jadi 2 fee bang. Itu ditambah kan bang fee-nya bang. ya ditambah. Tambahnya di sini nih, waktu dicampurin. Aku ada. Kalau yang sisa satu itu berarti kalau dikali ya. Sisa 1. Maksudnya? Kan itu fee, 2 fee-nya dicoretkan sama fee. Ah, Terus itu masih sisa 2 kan. iya. Karena yang dicoret fee-nya doang. Kalau yang sisanya satu tuh berarti fee kalau dikali ya. Sisanya 1 maksudnya. Nanti aja Oh, deh bang. gini. Ini V dibagi V. Nah, ini bukan nyisain 0. Ini sisa 1 gitu. Nah, jadi V dicoret V ini bukan hilang V-nya tapi hasilnya 1 gitu. Enggak, bukan gitu bang. Nanti aja deh bang. Nanti aja nanyanya. Makasih Oh, bang. ya udah. Kita tadi siapa lagi? Mungkin maksudnya nada itu ada 2 V ya bang ya. Volume Oh, yang A atasnya 1, bawahnya 2 gitu. dicoret 1, tinggal 1 gitu bang. Oh, nggak bisa. Kalau ini jadinya V, V pangkat 2. Iya bang, itu saya nanya dari tadi. Nah, ini 2 kali V maksudnya. V ditambah V. Ya, V tambah V. Oke, lanjut soal nomor. Sebuah mentimun. Ini gampang ya. Sebuah mentimun yang ini kelihatan nggak gambarnya? Soalnya. Enggak. Hah? Hitam ya? Iya hitam. Hmm. Tapi di itu ada kan ya di kelas di apa? WA yang 1383. Itu mentimun yang diletakkan dalam larutan garam pekat mengkerut menjadi acar. Yang mana Kenapa? bang? Yang gini aja. Mentimun, ini review aja sih, siapa tahu lupa. Mentimun tadi ya rapi dimasukin ke larutan garam dia jadi mengkerut. Nah ini kenapa nih? Karena larutannya hipertonis. Iya karena larutannya apa? Hyper dia, hypertonic. Ini materi bab yang mana ya bang? Lupa. Ini materi bab, saya juga lupa. Ini Yang bab bakteri awal, bang. bab awal. Koligatif. Yang ada bakteri-bakteri itu ya. Nah, nah jadi keluar semua, airnya keluar semua. Jadi mengkerut dia. Gitu. Oke lanjut.
show desktop. Dua cairan ada yang tekan masing-masing. Nah, coba ini. Mana? Tekan. Nah, katanya kita punya dua cairan A dan B. Ada A, diketahui ya. Ada larutan A, ada larutan B. Nah, katanya dia mempunyai tekanan uap masing-masing 76 mmHg. Nah, ini apa nih? P biasa apa P0? P0 ya? P0 ya. Dia waktu keadaan murninya. P0 untuk A, POA nih sama dengan 76 mmHg. Nah, P0B sama dengan 132 mmHg di 25 derajat Celcius. Berapa tekanan uap total nih? Lautan ideal terbuat dari 1 mol A dan 1 mol B. Berapa? Itu P doang berarti ya, Bang? Hmm. Nah, ini ideal. Kita fokus ke ideal nih, ideal. Lautan ideal. Kalau ideal itu apa? Berarti P total sama dengan PA PA dalam keadaan larutan ditambah PB dalam keadaan larutan. Nah, ini ketika dia ideal. Gitu. Nah, jadi kita cari dulu nih PA-nya buat yang nomor A. PA sama dengan berapa? 70. PA sama kok. Nah, rumusnya PA apa? PA sama dengan P0A dikali apa ini namanya? Maksimal. Fraksi Maksimal. mol dari A. Nah, P0A sama dengan 76 mmHg. Fraksi mol A sama dengan berapa? 1 NT. Oh. mol per 1 ditambah 1 kan ya? Hmm. Nah, ini buat mol A sama mol B sama dengan berapa? 76 dibagi 2 ya. Berarti sama dengan 7 bagi 2, 6 berapa? 6 bagi 2, 38 ya? Ya enggak? Iya, Bang. Nah, berarti PB-nya sama dengan berapa? PB-nya sama dengan 132 mmHg dibagi 2 kan ya? Sama dengan 13 bagi 2, 6, 6 ya? Ya enggak? Iya, Bang. Nah, berarti P total sama dengan 38 ditambah 66. Sip, dapat. 8 tambah 6 berapa? 4. 14. 14. 4 tambah 6, 10 ya? 10. 100 mmHg. Gitu. Nah, berarti yang B berapa nih? Yang B gampang ya? Langsung PA-nya sama dengan 76 mmHg kali mol A-nya 2 dibagi 7. Ya enggak, 2 tambah 5, 7 kan ya? Sama dengan berapa tuh? Dua tujuh enam dikali 2 per 7 sama dengan 21. 21,71 mmHg. PB-nya berarti Bang, 2/7. 2-nya ini mol si A. 7-nya itu mol gabungan. Ya enggak? Ya enggak.
Iya banget, Bang. 132 mmHg dikali berapa? 5/7 kan ya sekarang ya. Sama dengan 132 dikali 5/7. 94. 94,29 mmHg. Sip. Gampang kan ya ini? Oke, untuk ideal. Lanjut. Hitunglah faktor Van Hoff. Nah, nih. Hitunglah faktor Van Hoff dari Na3PO dalam bla 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 berair yang. Nah, berarti kita di sini pakai rumus apa nih? Titik didih kan ya. Berarti delta Delta TB TB MKBI. Nah, ini faktor Van Hoff. Nah, titik didihnya berarti delta TB-nya berapa di sini? Kan yang ditanya I-nya. Berarti I sama dengan delta TB dibagi MKB. Delta TB sama dengan berapa? 100,78. Nah, ini titik didih. Beda Oh ya. berarti dikurang ya bang? TB. Berarti apa? 100,78 dikurang 100. Nah, 100 ini titik didihnya air murni. Kan dia berair ya, air murni. Nah, terus dibagi molalnya 0,4 dikali KB air apa KB air tadi? Boil 0,52. Jangan UN-nya milih kimia ya. Berapa? 100,78 min 100. 0,4 dikali 0,52. 3,7. 3,75. Nah, dia berarti Na3PO4 dia mengion nih jadi sebanyak 3,75. Nah, maksudnya faktor Van Hoff apa? Gini kan ya, dia mengion jadi Na plus kan ya, kali 3 ditambah PO4 min berapa? Min 3 kan ya, min 3. Nah, di sini faktor Van Hoff seharusnya berapa? Berapa? 4. 4 kan ya? 3 tambah 1. Jadi I-nya seharusnya 4. Nah, deket banget kan ya sama. Nah, ini secara praktikum, ini teori gitu. Jadi deket. Jadi nggak terlalu sempurna. Dia menjadi 4 ion. Gitu. Lanjut. Nah, sebanyak nah, satu current batch. Ini sebanyak 262 ml sampel larutan gula. Gula itu elektrolit apa non elektrolit? Non. Non. Dia gede, banyak. Nah, diketahui volume sampel. Volume sampel itu volume terlarut apa volume pelarut? Terlarut. Larutan. Sampel itu adalah larutan. Padamu volume apa bang? Larutan. 262 mili ke liter kali berapa tuh? Kali 10 pangkat 3 kan ya? Liter. Yang mengandung, nah ini massa apa nih? Gula itu massa terlarut ya. Massa terlarut sama dengan 1,22 gram. Nah, tekanan osmotik sama dengan 30,3 mmHg. Kita ke ATM.
Jadi berapa? Kali 1 ATM sama dengan 760 mmHg. Jadi berapa tuh? Dibagi 760. 30,3 760. 0,03 0,04 aja. 4 ATM. Nah, terus apa lagi nih? Suhunya ini 35 derajat Celcius. Kita ke Kelvinin. Tambah 273 sama dengan berapa? 8, 10, 3 Kelvin. 8, 10, 3 ya. Berapa massa molarnya? Gampang nih. Berarti rumusnya apa? Tekanan osmotik sama dengan MRT. Yang mana? MRTI. I-nya 1. Nah, tekanan osmotiknya itu sama dengan, oh ya, massa molar itu ada di mana? Massa molar ada di sini ya, di molarnya. Oke, berarti kita pecah nih massa molar sama dengan mol per volume kali RT. Nah, mol itu apa? Mol itu kan gram ya. Berarti massa terlarut per mr, ya kan mr terlarut dikali dengan volume larutan dikali RT. Nah, yang mau kita cari si mr kan ya. Berarti mr kita switch ke kiri. Nah, jadi sama dengan mr terlarut sama dengan m terlarut dikali RT per volume larutan. Udah. Berarti massa terlarutnya itu 1,22 darah 0,082 kali T-nya berapa? 308 dibagi dengan volume larutan 262 kali 10 pangkat min 3. Udah dapat. Satu koma dua dua kali 0,0821 dikali 308 kali 262 kali 10 pangkat min 3. 117,748 gram per mol. Sip. Paham kan ya yang ini ya? Biasanya kan 60 ya Bang, mr glukosa. Itu glukosa. Kalau ini kan gula. Gula itu banyak. Apa aja? Ya, polisakarida. Poli. Tahu lah anak farmasi kan. Bang, itu I-nya 1 ya, Bang? Iya, I-nya 1. Kenapa 1? Karena dia non elektrolit. Karena nggak diituin ya, Bang? Apa? Nggak diketahui di soal. Nggak diketahui ya? Ya ini gula. Gula itu non elektrolit. Kalau non elektrolit emang selalu 1 ya, Bang? 1 ya. Maksudnya non elektrolit apa? Jadi maksud non elektrolit kan kalau kalau elektrolit ya, misalnya NaCl. Nah, dia pas dilarutin pecah nih. Jadi 2 Na plus sama Cl min. Berarti I-nya 2. Nah, tadinya cuma satu molekul doang, pas dilarutin jadi 2 molekul dia. Gitu. Nah, sedangkan kalau gula nih, misalnya gula itu C6 H12O6 ya, misalnya ini apa nih? Glukosa ya. Nah, ini pas dilarutin dia nggak pecah jadi 2. Jadi satu aja, jadi C6 H12O6. Jadi satu kan ini satu jadi tambah 2. Nah, kalau ini 1 ditambah 0, berarti I-nya sama dengan 1 gitu. Berarti kalau non elektrolit itu sebenarnya rumusnya nggak ada I-nya ya, Bang? Hmm, ada I-nya cuma 1. Iya, maksudnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, itu dia.
Kirain saya yang salah rumus. Makasih bang. Jangan terpaku sama rumus. Oke, lanjut. Kita ke selanjutnya itu apa nih? Bang, Nah, kalau elektrolit sama non elektrolit dilatin dalam air yang lebih cepat larut yang elektrolit ya Bang. elektrolit ya. Karena air itu apa? Dia dipol kan. Nah, itu bab awal banget sama definisi. Nah, tekanan push. Nah ini, asam klorida pekat biasanya tersedia dengan kadar massa 37,7%. Berapa konsentrasinya dalam molaritas? Berarti apa nih? Diketahui apa? Kadar ya, kadar itu dalam persentase massa. Bisa dengan 37,7% HCl. HCl. Nah, terus apa lagi nih? Kerapatan larutan berarti rho larutan sama dengan 1,19 gram per mililiter. Ya kan ya? Nah, berapa konsentrasi dalam molaritas? Berarti ditanya M. Berapa nih? Nah, kalau M itu rumusnya apa? Mol per volume larutan karena ini mol terlarut. Mol terlarut bisa kita pecah jadi, aduh ini sama ya. Kita M kecil aja deh. Massa terlarut dibagi dengan MR terlarut dikali dengan volume larutan. Berarti di sini kita butuh mol terlarut ya. Kita butuh mol terlarut. Ya udah. Massa terlarut. Massa terlarut sama dengan berapa? Nah, dari sini. 7 juga nggak? Apa? 37,7 juga nggak tetap? Nah, iya massa terlarut 37,7. Belum. Nah, jadi gini. Kan di sini kita punya apa? Di soal. Ini dari soal kita dapat nih. Dari data ini. Dari data ini. Berarti di sini kita tahu volume larutan sama dengan 1 ml. Kita ubah jadi liter 10 pangkat min 3 liter. Nah, terus massa larutan sama dengan 1,19 gram. Nah, berarti massa kan larutan kan terlarut ditambah pelarut ya. Berarti massa terlarutnya sama dengan 1,19 dikali 37,7%. Sama dengan apa tuh? Gimana Bang? Nggak mudeng. Oh, Bang itu yang dibagi 100 tuh masa terlarut ya? dibagi 100. Mana bagi 100? Itu 37,7 bagi 100. Ini persentase, persentase. Enggak, itu yang dicari masa terlarutnya kan? Iya masa, oh ini masa terlarut MT. Nah, jadi awalnya gini, kan kita punya soal nih, ada RO-nya. RO-nya itu 1,19 gram per mililiter. Nah, dari data RO ini kita bisa asumsi bahwa volume larutan ini kan RO larutan, berarti kita juga dapat volume larutan itu sebanyak 1 ml. Ya kan ya? Ini kan maksudnya RO larutan sama dengan 1,19 gram per 1 ml gitu. Berarti kita dapat nih volumenya 1 ml. Massa larutannya 1,19 gram. Massa keseluruhan larutan. Ya udah berarti massa terlarutnya itu kan katanya apa? 37,7% kan ya dari larutan. Ya udah tinggal kita kali persentasenya. Dapat deh hasilnya 37,7 bagi 100. 0,45 gram. Nah, udah dapat.
Masanya 0,45 gram per mRHCl berapa mRHCl? 36,5. Nah, apa? 36,5 ya? 36,5 dikali volume larutan. Tadi berapa? 10 pangkat min 3. Udah dapat 0,45 dikali 36,5 dikali 10 pangkat min 3. 12,33 molar. Ya, gampang kan ya? Dianalisis soalnya aja. Ini kayaknya kalau belum saya kasih tahu ini susah. Walaupun pendek, Susah, Bang. ya karena harus analisis. Nyari diketahuinya bang, bingung bang. Tentuinnya. Kamu tulis aja yang dari soal langsung diketahui gitu aja. Nah, lanjut. Eh, Nah, Bang, ya. berarti ini pertemuan terakhir apa gimana, Bang? Iya, pertemuan terakhir. Hmm. Bisa lah. Latihan soal aja. Kalau enggak, review materi aja. Kalau saya sih dulu review materi aja. Jadi kalau latihan, sebenarnya kalau latihan soal tuh, kalau bagi saya itu nggak ngejamin banget. Soalnya jumlah soalnya banyak banget. Variasi-variasi soalnya. Nah, kalau ya saya kan cuma ngambil sampel doang. Kira-kira yang enak soalnya ini. Tapi sama-sama. Nah, ini analisis unsur suatu padatan organik nih yang diekstraksi dari gom Arab menunjukkan bahwa padatan itu mengandung 40,0% C, 6,7%, segitu-segitu. Terus katanya suatu larutan yang mengandung 0,65 gram padatan ini dalam 27,8%. Nih, berarti ini terlarut ya. Nah, suatu larutan yang mengandung 0,65 gram padatan ini berlarut 2,7,8 gram pelarut. Nah, ini pelarutnya di vinil. Nah, ini pelarut. Menunjukkan penurunan titik beku. Nah, kita tahu titik bekunya, hitunglah massa molar dan rumus molekul padatan ini. Berarti tulis dulu nih diketahui. Diketahui pertama apa? Suatu larutan mengandung berarti massa terlarut ya sama dengan 0,65. Nah, ini non elektrolit apa elektrolit? Non elektrolit ya, soalnya ada ini nih, ada CHO. Ini kan hidrokarbon, hidrokarbon itu dia non elektrolit. Gitu, dia di air nggak bakal pecah. Lanjut, MP sama dengan Kalau 2 itu apa? pasti ada CH sama O ya, Bang? Hmm. Nah, terus katanya apa? Delta T titik beku ya, delta TF sama dengan 1,56 derajat Celcius. Nah, ini kan penurunan ya. Kalau penurunan berarti deltanya. Kalau titik bekunya itu TF-nya. Nah, terus katanya apa nih? Itu massa molar. KB-nya nih buat vinil itu sama dengan 8 derajat Celcius per molar. Itu. Nah, berarti yang ditanya apa? Ditanya pertama MR nih, MR totalnya. Terus kemudian rumus molekul RM ya. Nah, dua ini. Pertama yang gampang dulu nih yang MR. Kita penyelesaian
pakai rumus delta TF ya, sama dengan MKF. I-nya 1. Nah, delta F-nya sama dengan 1,56. Molalnya sama dengan apa? Molal itu kan massa, ini sama banget ya. Kita gedein aja deh. Ini jadi M gede, ini M gede. Nah, berarti ini massa terlarut. Massa terlarut dibagi dengan mol. Mol terlarut dibagi dengan apa? Kilogram pelarut kan ya. Dikali dengan KF. Ini saya jadiin delta TF dulu deh. Delta TF sama dengan mol itu kan apa? Gram, M-nya nih M terlarut dibagi dengan MR ya, gram per MR kan ya, MR terlarut sigum ini, sigum Arab kali kilogram pelarut kali KF. Ya udah, kita nyari MR kan ya. Kita nyari MR. MR kita sebelah kiri nih, berarti MR terlarut sama dengan M massa terlarut dikali delta TF dikali kilogram pelarut dikali KF. Massa terlarutnya sama dengan berapa tuh? 0. 0,65 gram dibagi delta TF-nya 1,56 derajat Celcius dikali kilogram pelarut. Nah, ini kan masih gram nih. 27,8 dikali 10 pangkat min apa? Min gram ke kilogram 3. Nah, dikali KF. Ini kan gram. Dikali KF. KF itu sama dengan kok KF? KB. Oh, ini beku kali ya, B-nya itu beku. Berarti KF ini. Bahasa Indonesia dia. Nggak gaul. 8 derajat Celcius per molar. Udah. Berarti kita operasiin hasilnya 0,65 min 8 1,56 dikali 27,8 pangkat min 3 119,90 gram per mol. Dapat ya? Nah, berarti kita sekarang nyari RM-nya ya, rumus molekul. Nah, ini kan kita dapat nih massa molarnya segini. Nah, sekarang kita cari rumus molekulnya. Nah, pertama dari totalnya ini kan total ya. Ini total nih. Total massa. Nah, kita cari untuk C. Buat C. C sama dengan berapa persen nih? Total dikali 40%. Total nih, total dikali 40%. Sama dengan berapa tuh? 119,90 kali 40 per 100. 47,96 gram. Nah, berarti sekarang apa? H-nya nih. H, T dikali berapa persen nih? 6,7%. Sama dengan 6,7. 8,033 gram. Nah, terus O-nya. O-nya itu total dikali 53,3%. Sama dengan
Nah, 53,3. 63,91 aja. Nah, dapat nih segini. Nah, sekarang kita cari tahu nih, C-nya ada berapa, H-nya ada berapa, O-nya ada berapa. Berarti kita pakai perbandingan. C banding H banding O. Nah, pertama berarti C-nya kan 47 ya. 47,96. Nah, massa molar reaksi C berapa? 12 kan ya, dibagi 12. H-nya itu kan 8,033. Massa molar H sama dengan 1 kan ya. Oh, itu kan ini 63,91 nih. Dibagi massa molar O. Itu itu berapa ya? Oh, itu berapa? 16. Oh, 16. Oh, 16. Ya udah. Berarti C-nya itu ada sebanyak 47 dibagi Nah, C-nya itu sebanyak 3,99. Kita 4 lah ya, 4. 4. 4. Nah, ini 8 berarti ya. 8. 63,91 dibagi 16. Sama dengan 3,994. Nah, 3,99 kan dibulatin 4. Berarti dapat nih rumus molekul sama dengan C4H8O4. Nah, ini apa tuh? Ngerti nggak nih? Nada. Gitu udah bang. Bisa disederhanain lagi nggak, Bang? Apanya? 484 jadi 121. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau disederhanain lagi itu namanya rumus empiris. Nah, jadi rumus empirisnya itu C1H2O1. Nah, ini rumus empiris. Tuh. Rumus molekul sama Bang, rumus. Ya, itu 119,909 dikali 40/100 ya. ah, Iya. Aduh, panjang banget. ini pendek tahu. Kalau ditulis pakai pulpen kecil jadinya. Nah, Bang, ya, kalau derajat ionisasi itu gimana, Bang? derajat ionisasi. Nih, kalau derajat Iya, buat ionisasi itu ada kaitannya sama MRS. Nah, misal di sini A plus B menjadi C. Misalnya tadinya 10 nih. 10 nih, gini deh. Ini 2, ini 3, ini 1. Ini 10, ini 20. Nah, kira-kira kalau misalnya, nah ini reaksinya gimana? Misalnya di sini bereaksi semua nih, A habis nih, berarti minus 10. Nah, berarti yang B harus berkurang berapa? 5 kali 3, 15 kan ya? Ya enggak, 15. Berarti C ini 5 kan ya, plus 5. Ini habis, ini 5, ini 5. Nah, Mas, derajat ionisasi si B berapa? Derajat ionisasi. Berarti 15 per 20 kali 100%. Nah, jadi derajat ionisasi itu yang bereaksinya nih sebanyak 15 dibagi awalnya. Itu. Belum paham bang. Intinya gini, nggak usah dari awal. Nah, jadi misalnya saya kasih persamaan nih. Ini udah jadi nih, udah soal. Nah, dari persamaan ini, dari tabel ini, kira-kira derajat ionisasi B itu berapa? Nah, derajat ionisasi itu
yang bereaksi nih, derajat ionisasi sama dengan bereaksi dibagi awal kali Minus 100%. Bereaksi kan apa? Di sini kan ya yang bereaksi 15. iya. Nah, tanda minus ini artinya apa? Dia berkurang. Ini bertambah gitu. Kan produk itu bertambah. Jadi minus nggak usah dimasukin. Gitu. Berarti ionisasi sama dengan apa? 3/4 kali 100%. Ya, segitulah. 0,7. Dari mana bang? Ini kan 15 dibagi 5, 3. Oh iya, paham paham. Paham lah ya. Paham lah ya, Duta ITERA. Lanjut ke previous. Nah, ini pH nih gampang nih. Kita ambil ini aja deh. Sorry, stop. Cut. Nah, langsung dulu aja deh. Nah, hitung pH. Hitung yang 16-15 dulu ya. Kita ambil satu aja, soalnya sama aja pakai hitungan yang lain. Kita ambil yang 2,42 nih. Diketahui apa itu? pH sama dengan 2,42 ya. Berapa konsentrasi ion hidrogennya? Nah, kan persamaannya apa? pH sama dengan min log H plus kan ya? Ya kan? pH berarti 2,42 sama dengan min log H plus. Nah, berarti nyelesainnya minus 2,42 sama dengan log H plus. Nah, berarti H plus sama dengan apa nih? 10 pangkat min 2,42. Udah selesai. Kita hitung 10 pangkat minus 2,42. Berarti konsentrasinya 0,0038. Wah, sip. Gitu doang. Nah, jadi hubungannya gini. A log B sama dengan C. Nah, terus kita ubah kan ya, ubah jadi kayak gini nih. Jadi hanya yang kita cari berarti hanya itu kan si C kan ya. Berarti C itu sama dengan apa? A, eh, kok C sih B? B kan ya. B sama dengan A pangkat C. Nah, ini hubungannya. Bisa lah, insya Allah. Gimana? Paham kan ya? Yang ini. Gimana bang? Ini, yang ini. Yang A log B sama dengan C. Itu hubungannya nih. Hubungannya B sama dengan A pangkat C. Belum cun bang. Ini diubah aja. Diubah. Nah, jadi kan gini ya. Kalau kita lihat nih. Jadi si C itu sebenarnya siapa sih? Si C itu kan si lognya ya. Lognya. Si C itu kan kalau kita pakai rumus A log B sama dengan C. Berarti kita sebenarnya nyari lognya. Lognya itu berapa sih? Sila C. Gitu. Nah, berarti A hubungannya gini. A pangkat log. Lognya itu kan C kan ya. Sama dengan B.
Tuh. A dipangkatin C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. Tuh, intinya ini aja. Gitu. Nggak apa pakai rumus SMA aja kalau ngitung H plus. Gimana? Lanjut? Lanjut, Bang. Lanjut. Oke. Yang nomor 16,16. 16,16 hitunglah konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter untuk setiap larutan berikut. Mol hidrogen udah kan ya tadi ya di soal sebelumnya. Berarti kita fokus ini kan yang A nih. A ini diketahui pH kan ya. pH udah di soal sebelumnya gampang. Nah yang C aja. Yang C berarti larutan konsentrasinya nih katanya. Konsentrasi hidroksidanya sama dengan 3,7 kali 10 pangkat min 9. Berapa konsentrasi H plusnya? Apa yo? Nah, rumusnya gimana? KW sama dengan H plus dikali dengan OH min. Nah, berarti H plus sama dengan, Bang, ya, itu nggak pakai rumus yang akar itu, Bang. enggak. Pakai rumus kesetimbangan air. Kalau yang akar itu emang rumus apa, Bang? Yang akar mana? KSP. Ya, nanti aja deh, Bang. Lanjut aja, lanjut. Yang akar, nggak ada yang akar. Itu KSP kayaknya belum. Itu di semester habis UAS, habis UTS. Nah, berarti KW sama dengan KW 10 pangkat min 14 kan ya? Ayo, sini aja. Jangan lupa. Jadi H plus sama dengan KW-nya 10 pangkat min 14 per OH minnya nih 3,7 kali 10 pangkat min 9. Udah berarti H plus 10 pangkat min 14 kali 3,7 kali 10 pangkat min 9. 3, 4, 6. 6. 2,7 kali 10 pangkat min 6. Nah ini. Nah terus berapa pH-nya? pH sama dengan min log H plus kan ya? H plusnya 2,7 kali 10 pangkat min 6. Berarti apa tuh? Min log answer. pH-nya 5. 5,57. Oke. Ya kan ya? Paham nggak? Paham. Insya Allah. Paham. Lanjut ya? Kinetika, Lanjut Bang. nggak? Lanjut, Bang. Lanjut. Oke. Aduh. Nah, sekarang pH udah. Hitunglah pH air yang juga. Tahu lah. Ya. KW intinya KW itu 10 pangkat min 14. Ini aja nih. Gampang nih. Nah, 1621. 1621 kan diketahui apa? pOH kan ya, pOH-nya 9,4. Itulah konsentrasi ion hidrogen. Nah, pOH itu sama dengan apa? Berarti pH sama dengan 14 min pOH. Jangan gini. pOH sama itu sama dengan
14 min pH. Nah, berarti pH sama dengan 14 min 9,4. Berapa tuh? 14,9 9,4 4,6 pH-nya nih. Konsentrasi ion hidrogennya berarti berapa? Berarti tadi apa? H plus sama dengan 10 pangkat min 4,6. Udah dapat kan min log pH min log H plus ya. Berarti sama dengan 10 pangkat min 4,6. 1 2 3 4 5. 2,5 kali 10 pangkat min 5. Sip. Nah, hitunglah jumlah mol. Ya udah. Nah, katanya 16,22 nih. Itu kita ngitung jumlah mol KOH ya, KOH. Dalam milion koma lima mililiter lautan KOH. Nah, berapa POH? Berapa POH-nya? Gitu. Nah, berarti KOH itu kan dia terionisasi jadi K plus plus OH min. Hitunglah jumlah mol. Nah, berarti mol KOH-nya berapa? Mol KOH. Molar sama dengan mol per volume kan ya? Nah, berarti molnya sama dengan berapa tuh? Mol sama dengan molar kali volume. Sama dengan molar 0,36 dikali volumenya 5,5 mili ke liter kali 10 pangkat min 3. Udah dapat. Molnya sama dengan 0,36 kali 5,5 kali 10 pangkat min 3. 1,98 kali 10 pangkat min 3. Ya kan ya? Mol. Itu. Nah, molar kan ya? Molar. Ini kan koefisien 1, ini 1, ini 1. Gitu. Nah, katanya KOH-nya itu berapa? 0,36 molar kan ya? Mula-mula reaksi sisa. Nah, KOH itu kan asam basa kuat ya, jadi dia terurai semuanya. Berarti minus 0,36 molar habis. Di sini plus 0,36, ini plus 0,36. 0,36, berarti OH-nya sama dengan 0,36. Nah, ini konsentrasi OH. Nah, sekarang kita cari POH. POH itu sama dengan min log OH min. Sama dengan min log 0,36. Udah ketemu. Min log 0,36. PO-nya sama dengan 0,44. Nah, iya. Berarti pH sama dengan berapa? 14 min POH 0,44. 14 min 0,44. 13. Berarti ini basah banget kan ya? Ini basah. Basah. Nah, KOH kan dia basah kuat. Oke. Gimana? Ini masih gampang. Gampang kan ya? Lanjutkan nih, lanjut ya. Halo, halo. Halo. Lanjut nggak? Bang, Hmm.
Rumus asam basa itu ada apa aja sih? Rumus asam basa ada pH, bukan. Ada 14 sama dengan pH plus pOH. pH sama dengan min log H plus pOH sama dengan min log OH min, terus tadi ya KW sama dengan H plus kali OH min, KW sama dengan 10 pangkat min 14. Terus ada, udah itu. Kalau rumus yang konsentrasi H plusnya tadi gimana? Rumus konsentrasi H plus. Oh, dari sini nih. Maksud dari ini. H plus sama dengan 10 pangkat min pH. Ini matematika aja sih. Berarti OH min sama dengan 10 pangkat min pOH. Ya Bang, makasih. Oke. Lanjut ya. Ya lanjut aja. Gimana? Yang 1623 gampangan ya? Lihat-lihat. Gampang. Hampir sama. Nah, kita masuk ke ini. Penentu laju reaksi. Sebentar ya, saya mau kamar mandi. Bang, Udah ada suaranya ya? oh, ada. Bang, tes tes. Tes, tes. Oke. Bang, Iya. boleh nggak yang kinetika ini bahas yang diagram energi aktivasi dulu? Diagram energi aktivasi. Iya. Yang mana? Ada di soal tutor ntar ya Bang. Nah, nggak apa.
Bang, nanti saya mau nanya soal dosen ya, Bang. Boleh, boleh. Enggak langsung kirim sini aja. Langsung kirim di grup aja biar saya lihat langsung Oke. sambil mikir. Yang mana? Yang soal awal ya? Yang nada apa yang putih? Gimana, Bang? Yang mana soalnya? Itu saya yang nomor 5. Oh, yang putih dulu aja ya. Hmm, udah ada jawabannya. Gambarkan dan beri label. Oh, kita nomor 17 dulu deh. Image. Nah, ya. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Nah, katanya kita punya diagram energi reaksi, energi reaksi. Berarti, aduh, ini nah, pakai terus. Nah, ini diagram energi reaksi. Nah, jadi yang ke atasnya ini dia energinya nih. Aduh. Nah, ini energinya. Ya, yang horizontal dia jalannya reaksi. Nah, misal waktu ya, second gitu. Nah, awal-awal katanya dia gini. Gini, terus dia naik, terus gini. Set. Nah, di sini katanya berapa nih? Ini kok. Nah, ini katanya 78 nih, 78 kilojoule.
Nah, terus ini katanya berapa? Di sini deh. Ini katanya 20H, apa itu? Oh, bukan. Nah, ini katanya berapa nih? Ini sampai sini. Ini 72 kilojoule. Nah, diagram energi reaksi berikut menggambarkan reaksi kimia kunci lain di atmosfer. Label sumber mengidentifikasikan EA dan delta reaksi. Gambarkan dan beri label keadaan transisi dan hitung EA ref. EA ref yang mana? EA fluid. Oh, gini kali maksudnya. EA energi aktivasi. Ref fluid. Fluid apa sih fluid? Delta H forward ref. Ini bahasa mana ref? Oh, FWD itu forward, maksudnya forward. Nah, reaksi kunci lain di atmosfer. OH. Energi aktivasinya. Oh, maksudnya gini. Jadi ini tuh reaksi O plus H2O. Nah, menjadi apa nih? Menjadi 2OH-. Nah, ini reaksinya. Sama nggak? O-nya 2, H-nya 2. Sama kan ya? Ini reaksinya. 2OH. 2OH jadi 2OH. 2OH. Nah, ini energi aktivasinya nih. Jadi diagram itu reaksi nih, reaksi O plus H2O menjadi 2OH. Nah, jadi di sini awal-awal nih dia OA plus H2O menjadi 2OH. Nah, kita kan disuruh apa nih? Cari energi aktivasi forward. Forward itu maju. Berarti kita suruh cari EA energi aktivasi ya. Terus di sini FWD. FWD itu maju forward. Reaksi maju maksudnya apa? Ya reaksi dia. Reaksi si dianya. Reaksi apa? Reaksi ya, yang awalnya ini. Itu sama dengan apa? Energi aktivasi kan di ini ya, dari awal ke puncak paling tinggi. Itu 78. Nah, maksudnya energi aktivasi apa? Jadi ketika dia mau berubah dari 2OH nih, harus ada energi syarat. Energi syarat, jadi dia naik dulu ke puncak, baru bisa bereaksi gitu. Nah, syaratnya ini paling atas. Tuh, syaratnya ini. 78. Nah, gitu. Nah, terus berarti energi ref ya, energi ref itu apa ya? Ref, maksudnya reverse kali ya, energi reverse-nya baliknya. Hmm, delta H. Energi reverse, reverse minus 78. Ya, begitulah. Maksudnya gini, kan energi EA kan ya, EA reverse, ref, reverse kan artinya balik ya. Artinya apa nih? Kita udah misalnya udah naik nih, naik puncak ke sini. Di 2OH kan ya. Ini namanya proses apa nih? Energi aktivasi, proses endoterm kan ya? Endoterm, endo. Nah, awalnya dia energinya sedikit, akhirnya dia energi lebih banyak kan ya di atas awalnya. Nah, sekarang kita balik nih. Kita jalan dari sini sekarang dari 2OH ke O plus H2O. Nah, tadi ya kan supaya dia jadi O
plus H2O harus apa? Harus ada energi syarat dulu kan ya. Kita harus naik dulu nih ke puncak. Nah, harus naik ke puncak baru bisa bereaksi gitu. Jadi syaratnya ini paling puncak. Nah, syaratnya. Jadi syaratnya itu apa? Ya ini. Dari harus naik dulu nih, harus dikasih energi sebanyak berapa? 78 dikurang 72 sama dengan 6 kilojoule. Nah, berarti awalnya nih kita kan punya punya larutan OH 2OH kan ya, larutan 2OH. Supaya dia bereaksi kita harus dipanasin dulu nih, panasin dulu sebanyak 6 kilojoule. Nah, ketika dipanasin dia naik di grafiknya. Kandungan energi naik gitu. Pas sudah sampai puncak baru dia bisa bereaksi menjadi O plus H2O gitu. Nah, gitu. Berarti kalau reaksi maju di endo ya. Kalau reaksi baliknya apa? Reaksi balik sama dengan eksoterm. Eksotermik. Nah, kenapa eksotermik? Karena saat dia turun kan dia grafiknya turun ya. Berarti apa? Tadinya energinya banyak nih, misalkan di sini energinya berapa tuh? 72 kan ya. Menjadi ya nol lah misalnya, nol. Berarti dia ada yang berkurang ya. Artinya apa? Ada energi yang lepas. Itu eksoterm. Ketika reaksi balik. Gitu. Nah, terus apa nih lanjutannya? Nah, katanya untuk reaksi fasa gas Cl gas, HBr gas, Cl gas, EA forwardnya 7 kilojoule dan EA baliknya 72. Gambarkan diagram energi reaksi, termasuk struktur molekul diprediksi pada keadaan transisi dan nilai delta H reaksi. Nah, berarti kita keadaan majunya dulu ya. Kita pertama gambar sumbu XY-nya. Nah, sumbu XY. Yang di sebelah kiri dia energi 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 yang di sini jalannya reaksi. Nah, katanya apa? Energi forwardnya 7 ya. Energi forwardnya supaya dia meningkat dia 7. Nah, dia gini. Kalau dia 7 kan dia sedikit ya. Kalau sedikit berarti dia exotherm biasanya. Exotherm. Jadi awalnya gini dia. Fx. Nah, gitu. Awalnya ini dia Cl. Cl plus HBr. Nah, ini berarti EA-nya nih. Ini EA, EA forward, EA FWD ya, EA FWD. Nah, berarti masa transisinya apa? Masa apa maksudnya transisinya itu HCl ini ya, Cl H plus Br min. Nih, ada H, ada H plus, ada Br min. Nah, terus pas di bawah dia jadi apa? HCl plus Br gas. Nah, gini.
delta H reaksinya. Delta H reaksinya berarti apa? Delta reaksi nanti ya, setelah kita ketemu diagram dua-duanya nih. Lanjut yang reverse-nya. Reverse berarti sama dengan apa? Ini jalannya reaksi. Berarti kebalikannya dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Nah gitu. Berarti apa nih? Reverse-nya kan apa? Akan energi aktivasi ya. Berarti dia harus ke puncak dulu nih awal-awalnya. Ke puncak. Nah ini EA-nya nih. EA reverse. EA reverse. Nah awalnya HCl gram plus Br. Pas di atas jadi H plus Cl min sama Br. Nah gitu. Nah lanjut dia jadi Cl plus HBr. Gitu. Eksoterm sama endotermnya tadi gimana Bang? Nah kalau eksoterm berarti apa? Kan di sini dari atas ke bawah kan ya. Berarti ada yang dibuang nih. Berarti di sini apa? Dia eksoterm. Exo. Nah kalau di sini kan dia naik ya. Berarti ada yang masuk. Energi yang masuk. Supaya dia meningkat. Ini endo. Oke, makasih Bang. Nah berarti delta H reaksi sama dengan EA ref dikurang EA apa? EA kok ref sih? EA FWD nih forward energi aktivasi reaksi maju dikurang energi aktivasi reaksi balik. Forwardnya sama dengan berapa nih? 7 kan ya? 7 dikurang 72. Berarti sama dengan berapa tuh? Minus 65 ya? 65 kilojoule. Tuh, berarti ini dia exotherm ya. Itu emang udah rumusnya ya Bang? Nah, ini sebenarnya pakai logika aja. Jadi delta H reaksi ini kan kita ngambil dari pertama kan ya. Dari diagram yang majunya. Diagram maju. Nah, jadi maksudnya delta H reaksi apa? Panas yang dihasilkan dari reaksi. Gitu. Berarti apa? Kita ambil titik awal sama titik akhir. Gitu kan reaksinya kan titik awal sama titik akhir kan ya. Sedangkan yang ke puncak ini cuma energi aktivasi aja, cuma syarat gitu. Cuma energi tambahan aja. Nah, jadi kita ambil akhir sama awal. Nah, dari akhir sama awal apa? Dia ke bawah kan ya? Segini kita ambil. Nah, jadi kita ambil rentang rentang akhir sama awal aja gitu. Karena dia ke bawah, udah dipastiin dia minus 65 gitu. Akhir awal. Nggak usah lihat ini sebenarnya juga bisa ya. Kalian nggak usah lihat ini aja, nggak usah lihat ini nih. Misalnya saya coret deh, saya coret. Nah, jadi lihat. Nah, jadi delta H itu akhir dikurang awal. Akhirnya segini misalnya akhirnya kan di sini ketahui nih. Dari diagram ini kan diketahui ya. Gimana tuh? Nih. Nah, ini yang hijau ini kan 72 ya. Yang merah itu sama dengan 7. Ya udah supaya dapat akhir sampai awal apa? 72 dikurang 72 ini ya. 72 dikurang 7 gitu aja. 72 kurang 7. Yang atas kita potong. Dapat deh yang bawah. Gitu. Gimana? Lanjut ya? Ya, makasih Bang. Oke, kita lanjut. Apa nih? Oh, ini jawabannya ya? Udah. Berarti kita soal yang ada. Ini soal dari mana? Dari dosen.
Apa artinya bila kita mengatakan bahwa tekanan osmotik suatu sampel air laut adalah 25 atm pada suhu tertentu? Tekanan osmotik 25 atm. Apa ya? Kan osmosis ya. Sampel air laut. Nah, jadi gini maksud tekanan osmosis. Nah, kita misalkan ambil sampel air laut ya. Ini sampel air laut. Ini air laut nih yang merah air laut. Ini garamnya. Osmosis itu dari yang encer ke pekat kan ya. Nah, di sini ada air yang misal di sini air lautnya dia lebih pekat. M-nya ini bukan, kebalik. Nah, M-nya lebih encer molarnya. Ini lebih pekat. Nah, terus kita kasih pipa nih di sini kita bulangin. Itu. Nanti alirannya dari kanan ke kiri apa kiri ke kanan? Kanan ke kiri. Kiri ke kanan lah. Emang kenapa kiri ke kanan, Bang? Kan yang kiri ini dia lebih encer. Yang ini apa? Yang ini pekat kan ya, kental. Nah, kalau encer itu dia apa? Airnya banyak. Ini airnya sedikit. Nah, kan yang osmosis itu dia yang mengalir airnya. Jadi airnya dia mengalir ke sini. Nah, ini proses osmosis. Dari encer ke kental. Gitu. Nah, sedangkan proses osmotik nih, jadi udara nih ngasih tekanan di sini supaya proses osmosisnya dia berhenti gitu. Nah, ini yang maksudnya P-nya 25 atm. Jadi maksudnya di soal ini apa nih tekanan osmosis? Jadi tekanan tekanan 25 atm untuk menghentikan proses osmosis air laut. Sampel air laut itu ya, tekanan 25 atm nih ya, bisa dari udara itu. Gimana Dak? Bingung, Bang. Masih. Intinya gitu aja, pokoknya ada 25 atm ya. Jadi tekanan osmotik itu ya tekanan buat menghentikan osmosis gitu aja. Jadi dibutuhkan 25 atm untuk menghentikan osmosis air laut. Nah gitu. Nah kalau misalkan air gula nih, tekanan osmotiknya 5 atm. Nah artinya apa nih? Dia dibutuhkan 5 atm, tekanan 5 atm untuk menghentikan osmosis air gula. Nah gitu. Nanti sama, berarti air gulanya kita taruh di sebelah kiri, dia nanti osmosis dia ke kanan terus-terusan. Nah, berhenti ketika dikasih tekanan dari luar. Itu sebanyak 5 atm. Gitu. Berarti tadi kalau osmosis dari encer ke kental ya, Bang? Iya, osmosis itu dari encer ke kental. Kan di osmosis itu apa? Yang mengalir apa di osmosis? Osmosis. Dia pelarut ya. Pelarut berpindah.
Nah, di sini kan pelarutnya apa? Air kan ya. Air berpindah gitu. Gimana Nanda? Paham bang. Paham. Makasih bang. Oke, kita lanjut nih. Susunlah larutan berikut berdasarkan urutan penurunan titik beku. 5 aja bang. Apa? Nomor 5 aja. Nomor 5 aja. Ini tahu kan ya yang nomor 6? Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah, lanjut. Kita satu soal lagi aja deh. Udah 2 menit lagi. Nah, yang mana nih enak? Hmm, KC. Nah, ini aja deh. KC-KCN. Kita ulang ini. Ya. Nah, katanya KC-nya kita suruh cari keseimbangan. Pada kosakata keseimbangan untuk reaksi ini ialah ini jika S2. Nah, ini udah keadaan setimbang ya. Nah, berarti kalau kita tulis reaksinya 2H2S menjadi kok ngelek. 2H2 ini gas semua ya. Ini gas ditambah S2 gas. Nah, katanya pas keadaan setimbang nih H2S-nya itu 4,84. Nah, H2-nya 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, berapa S2-nya? Ya udah, kita cari aja keseimbangan. Berarti KC sama dengan apa? Produk dibagi reaktan kan ya? H2S dipangkatin koefisiennya. 2, ini 1, ini 2. Berarti KC sama dengan, nah kita suruh nyari apa X ya. KC sama dengan 2,25 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan H2. H2 berapa H2? H2 sama dengan 1,5. 1,5 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 kali X. H2S sama dengan 4,84 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Ya udah, berarti X sama dengan kita kali silang dapat 2,25 kali 10 pangkat min 4, pangkat min 3 kuadrat dibagi 1,5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Berarti X dapat nih 0,0023 molar atau 123. 2,3 kali 10 pangkat min 3 molar. Sip. Nah, gitu ya. Oke, gimana? Ada Putri sama siapa? Aurel. Bang, itu 2,25 dikali 4,84 terus dibagi 1,5 ya? Iya, Oke. pangkat 2. Nanti kan ya? Iya bang. Coba bang. Oke. Udah jam 10 nih. Kita cukupin ya. Kita
Ada yang mau tanya lagi nggak? Cukup bang. Cukup. Oke, karena cukup kita tutup aja. Mohon maaf kalau ada salah kekurangan dari saya. Ya, maafin banget kalau ada kata-kata yang aneh atau nyakitin. Karena kan ya saya cuma bercanda gitu kan kalian semua. Ya semoga ulangan kalian lancar. Ilmu yang dari saya juga bisa bermanfaat baik di TPB maupun di prodi kalian nantinya gitu. Karena ya intinya kimia itu kan penting ya buat nanti di prodi kalian, apalagi ada yang farmasi nanti kan, ada yang teknik kimia itu apalagi kan kepake. Jadi ya jangan terlalu meremehkan ilmu dah gitu. Jangan terlalu meremehkan ilmu. Ya karena ini kan TPB itu kan basic science-nya ya, itu emang dasar banget. Dasar banget sebelum kalian ngelanjutin apa studi di program studi nantinya gitu. Jadi jangan terlalu ngeremehin, jangan terlalu bodo amat gitu sama kimia, apalagi fisika. Nanti fisika kepake banget kan di teknik kimia. Jadi kalau teknik kimia itu kan sebenarnya nggak kimia juga, tapi full fisika nanti. Gitu. Oke, mungkin saya cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Oke, siap.